Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Rudilmanto. Hari ini kita akan membahas mata kuliah SIK dan Geomatika Kehutanan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu ilmu ukur tanah. Jadi capaian pembelajaran pada materi ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep data dan konteks dari pemetaan mendatar ilmu ukur tanah. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang peta, proyeksi peta dengan patokan titik meridian sebagai titik 0 derajat peta. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan ilmu ukur tanah atau ilmu ukur wilayah. Di sini adalah yang kita tekankan bentuk-bentuk dari konsep-konsep gonceng, teknik sampling, ya, itu. Nah, di sini dikutip langsung Wikipedia ilmu ukur wilayah atau ilmu ukur tanah. Ilmu ukur wilayah atau ilmu ukur tanah atau land surveying atau handasa atau ilmu ukur tanah adalah sebuah metode pengukuran titik-titik dengan memanfaatkan jarak dan sudut di antara setiap titik tersebut pada suatu wilayah dengan cermat. Berbagai titik tersebut biasanya adalah permukaan bumi dan digunakan untuk membangun sebuah peta, batas wilayah suatu lahan, lokasi konstruksi, dan tujuan lainnya. Ilmu ukur wilayah atau ilmu ukur tanah ini juga merupakan sebuah pekerjaan. Seorang surveyor menggunakan ilmu geodesi yang mencakup berbagai elemen matematika seperti geometri dan trigonometri, juga fisika dan keteknikan. Sejarah ilmu ukur tanah sangat mendasar terjadi ketika manusia mulai membangun struktur yang besar. Struktur yang besar ini suatu konsep bangunan, suatu konsep pengelolaan, pemanfaatan. Nah, bukti yang paling awal mengenai praktik pengukuran wilayah dilakukan oleh masyarakat yang membangun Stonehenge. Mereka menggunakan pasak dan tali sebagai media pengukuran wilayah. Nah, di peradaban Mesir kuno, begitu banyak lahan pertanian dibanding di pinggir Sungai Nil yang secara rutin mengalami pasang surut mengembalikan kesuburan tanah. Tali digunakan sebagai pembatas lahan pertanian milik individu. Selain itu, bentuk persegi hampir sempurna dari banyak piramida juga menegaskan bahwa penggunaan ilmu ukur wilayah ini digunakan sebagai instrumen pembangunan dalam aktivitas hidup mereka. Di peradaban Romawi, surveyor merupakan sebuah pekerjaan yang resmi. Sistem triangulasi modern yang dikembangkan oleh pakar matematika Belanda Wilbert Snell pada tahun 1615 dengan mensurvei wilayah dari Alkmaar, Bergen op Zoom sejauh kurang lebih 70 mil atau 110 km, menggunakan serangkaian titik yang membentuk 33 segitiga secara keseluruhan. Teodolit ditemukan oleh J.C. Ramsden pada tahun 1787. Jadi alat teodolit ini digunakan untuk melakukan ilmu ukur tanah dan ilmu ukur wilayah. Sebelumnya sudah ada alat yang serupa dengan akurasi yang lebih lemah yang dikembangkan oleh Leonard Digges, Joshua Habermas, Jonathan Sisson. Jadi teodolit buatan Ramsden digunakan oleh tim Great Trigonometric Survey yang memetakan India hingga Gunung Everest yang dimulai pada tahun 1801. Pemetaan yang dilakukan tim ini memiliki banyak dampak secara ilmiah dan ekonomi, menjadi awal industrialisasi oleh pemerintah kolonial Inggris dengan membangun kanal, membangun jalan, dan rel secara massal. Dikutip langsung Wikipedia triangulasi, bahwa triangulasi adalah suatu teknik pengetahuan trigonometri dan geometri dasar. Triangulasi adalah proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut. Dua titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi
jarak antara keduanya. Nah, koordinat dan jarak ditentukan dengan menggunakan hukum sinus. Sinus di sini kita tahu bahwa sinus kalau trigonometri sin y per s per r, cos x per r, dan tangan y per x. Pada gambar di sebelah kanan dapat dilihat bahwa sudut ketiga, sebut saja sebuah simbol sudut, diketahui sama dengan 180 derajat min alfa min beta, atau dapat dihitung sebagai perbedaan antara dua penentuan arah kompas diambil dari titik A dan B. Sisi I ada sisi yang berlawanan dengan sudut yang sudah diketahui jaraknya. Dengan hukum sinus rasio sin per I sama dengan rasio yang berlaku untuk sudut alfa dan beta, sehingga panjang dari dua sisi lainnya dapat dihitung dengan aljabar. Dengan menggunakan salah satu panjang sisi, sinus, kosinus, dapat digunakan untuk menghitung arah kedudukan dari sumbu utara, selatan, dan timur atau barat titik pengamatan titik yang tidak diketahui, sehingga dapat memberikan koordinat akhir. Nah, dikutip langsung Wikipedia, triangulasi, bahwa triangulasi beberapa identitas sering digunakan, hanya valid untuk geometri dasar atau Euklidean. Nah, sudah jumlah sudut sebuah segitiga digambarkan ya berbentuk simbol radian atau 180 derajat. Di sini menggunakan hukum sinus yang tadi saya katakan ya, hukum sinus y per r, hukum kosinus x per r, teorema Pythagoras. Nah, ini gambaran dari triangulasi tersebut, di mana kita menggunakan suatu wilayah titik pantau dengan kapal. Kita ingin mengetahui jarak kapal dari titik pemantauan, yaitu titik di mana di situ ada titik sudut tegak lurus dengan arah kapal. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan hukum sinus, kosinus, atau teorema Pythagoras tersebut. Nah, dikutip langsung Wikipedia ilmu ukur wilayah bahwa metode survei dalam sejarahnya jarak diukur berbagai cara seperti menggunakan tali, rantai diterangkan oleh rantai Gunther. Cara kuno ini mengharuskan surveyor harus memutuskan alat ukur ketika berhadapan dengan tanah miring. Pengukuran umumnya menggunakan kompas yang menghasilkan sudut antara satu titik dengan titik lain. Ya, kutub utara kompas hingga nilai dapat berupa 0 derajat hingga 359 derajat atau lingkaran. Lingkaran kan 360 derajat. Pengukuran yang lebih teliti akan mendapatkan detik dan sudut. Nah, itu. Perubahan berikutnya ada pengukuran sudut lebih teliti menggunakan teodolit dan mengukur jarak secara elektronik menggunakan EDM. Saat itu pengukur dilakukan menggunakan total station menggabungkan teodolit dan electronic distance measure, alat elektronik mengukur jarak dengan perangkat pintar di dalamnya. Jadi teodolit dan electronic distance measurement atau EDM membentuk stasiun-stasiun pengukuran yang berfungsi untuk mengukur sudut, mengukur jarak, mengukur titik koordinat. Nah, ini gambaran seorang surveyor menggunakan alat teodolit untuk menentukan pada titik stasiun ke stasiun berikutnya untuk menentukan sudut, jarak, dan beda tingginya. Dan ini merupakan satu contoh alat kompas untuk menentukan arah sudutnya. Dan ini merupakan tabel survei, suatu gambaran sudah ada tahun 1728 bagaimana menerapkan ilmu ukur tanah. Di situ ada peralatan misalnya meter, roda meter untuk mengukur jarak, adanya titik-titik stasiun, poligon tertutup membentuk suatu gambaran suatu wilayah, beda tinggi, dan alat-alat lainnya. Nah, ini sebuah peta hasil ilmu ukur wilayah di mana dibuat suatu bentuk
bentuk triangulasi, di dalamnya berbentuk transect dari gambaran wilayah. Dikutip dari Wikipedia Construction Survey bahwa survei konstruksi atau survei bangunan disebut dengan pengintaian, layout, pengaturan OBF adalah untuk mengintai titik-titik referensi atau penanda atau stasiun yang akan memandu konstruksi bangunan baru. Nah, struktur seperti jalan atau bangunan penanda ini biasanya diintai atau diamati atau dititiki sesuai dengan sistem koordinat sesuai dipilih untuk proyek pembangunan. Sistem koordinat digunakan dalam konstruksi. Survei tanah, survei kondisi existing umumnya dilakukan menurut koordinat geodesik. Namun untuk keperluan konstruksi, sistem koordinat lebih cocok akan sering digunakan selama survei konstruksi. Seorang surveyor seringkali harus mengubah koordinat geodesik ke sistem koordinat yang digunakan proyek tersebut. Sistem koordinat lainnya, dalam jenis proyek konstruksi lainnya itu ada garis referensi, itu rencana utara pada suatu proyek. Ini dibuat pada cakupan wilayah tersebut atau batasan proyek tersebut atau batasan peta tersebut. Menggunakan koordinat kartesian yang mungkin tidak sesuai dengan koordinat sebenarnya. Jadi teknik ini disebut grid lokal atau membuat suatu titik koordinat lokal. Metode ini menggunakan visi-visi bangunan zona sebagai ordinatnya sendiri. Sebuah titik awal didirikan di grid lintas barat daya misalnya, dengan ukuran kode 1 juta daerah north dan 3 juta bagian timur. Kisi-kisi ditambah bersama menuju utara, timur untuk membuat suatu garis koordinatnya sendiri. Peralatan dan teknik yang digunakan dalam survei konstruksi. Nah, ini peralatan survei level teodoli digunakan pengukuran yang akurat, deviasi sudut, jarak horizontal, vertikal, kemiringan, dan dengan komputerisasi. Pengukuran jarak elektronik, total stasiun, survei GPS, pemindaian laser telah dilengkapi pada instrumen optik tradisional. Nah, terjadi suatu peningkatan penggunaan alat yang lebih canggih pada ilmu ukur wilayah dengan ditandainya dengan penggunaan GPS ya, Global Position System, sebagai patokan atau keberadaan suatu koordinat. Tingkat bangunan tidak mengukur sudut horizontal atau vertikal, ini hanya menggabungkan titik roh teleskop memungkinkan pengguna secara visual membuat garis pandang di sepanjang bidang datar. Ketika digunakan bersama dengan staf yang lulus, dapat digunakan mentransfer ketinggian dari lokasi ke lokasi. Jadi melihat beda tinggi. Ya, metode alternatif untuk memindahkan ketinggian dengan menggunakan air dalam transferan. Ketinggian beda air selang di ujung yang berlawanan berada di ketinggian yang sama. Jadi mereka menggunakan selang air ya, seperti kita lihat orang-orang melakukan suatu kegiatan bangunan, tukang-tukang bangunan menggunakan selang air untuk menentukan ketinggian suatu tempat atau ketinggian suatu bangunan. Sebuah sudut prisma yang tepat ganda pula memverifikasi grid, mengisolasi kesalahan tata letak. Nah, dalam arkeologi survei lapangan adalah jenis penelitian lapangan di mana para arkeolog seringkali mencari situs arkeolog, mengumpulkan informasi tentang lokasi, distribusi, organisasi, budaya manusia masa lalu di area yang luas. Nah, ini berbeda dengan pembahasan seorang surveyor konstruksi dan surveyor arkeolog. Nah, di sini kalau tadi surveyor seorang konstruksi menentukan tempat-tempat ini berdasarkan suatu wilayah yang akan dikelola atau dibangun. Tetapi pada seorang surveyor arkeolog ini lebih menentukan posisi-posisi di mana suatu benda arkeolog atau situs-situs, atau kalau dalam penelitian kita membuat suatu teknik sampling atau menentukan kebenaran dari suatu kajian, misalnya hasil dari pemetaan citra,
dilakukan suatu ground check. Nah, inilah yang digunakan oleh survei arkeologi ini, digambarkan seperti ini. Peran umum dari survei lapangan adalah penilaian potensi signifikan arkeolog dari tempat-tempat di mana membangun diusulkan. Ini biasa terkait dengan pekerjaan konstruksi bangunan jalan. Penilaian tersebut menentukan apakah dari tampak kemungkinan mengandung sumber daya arkeolog yang signifikan dan membuat rekomendasi apakah sisa-sisa arkeolog dapat dihindari atau penggalian diperlukan sebelum pekerjaan membangun dapat dimulai. Artinya di sini pada penerapannya antara surveyor konstruksi dan arkeolog ini dalam menetapkan membangun sesuatu diperlukan suatu surveyor arkeolog untuk menentukan ini dibangun apa dengan wilayah-wilayah yang bersejarah atau tidak. Para arkeolog menggunakan berbagai alat saat melakukan survei, termasuk GIS, GPS, penginderaan survei geofisika, foto udara. Pekerjaan survei dapat dilakukan menanggapi ancaman tertentu seperti proyek pembangunan yang diusulkan atau tertunda. Artinya kegiatan survei ini kegiatan yang diusahakan untuk mengurangi suatu kesalahan-kesalahan dalam membangun atau kesalahan-kesalahan dalam kegiatan pengelolaan. Nah, di situ bisa jadi suatu daerah adalah suatu daerah yang penting yang bukan tempatnya untuk dibangun. Nah, bagian-bagian dari program membahas topik penelitian tersebut. Dalam kedua kasus kerja lapangan sebenarnya kemungkinan besar akan didahului oleh fase penelitian, meninjau data dalam bentuk peta, catatan tertulis formal, informal, foto, dan gambar. Atau di era modern penelitian internet menggunakan mesin pencari, nenek moyang yang kelahiran atau catatan properti secara online, informasi-informasi apa yang didapat pada daerah tersebut. Pertimbangan harus diberikan pada sifat landscape, tutupan vegetasi, pemukiman, industri yang ada, kedalaman tanah itu. Sebelum berbagai teknik dipilih untuk menerapkan metode mulu yang sesuai. Nah, alasannya kenapa suatu area dapat dianggap layak untuk disurvei berdasarkan hal-hal berikut. Artefak atau situs yang bersejarah yang ditemukan penduduk setempat telah mengambil artefak fisiknya sehingga hilang jejaknya. Kadang-kadang disimpan oleh museum lokal, tetapi lebih sering dikumpulkan di rumah-rumah pribadi. Bangunan tua seperti gereja, sinagoga, dan tidak jelas dari mana asalnya. Sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan lama telah memberikan petunjuk kepada para arkeolog tentang lokasi pemukiman yang belum didokumentasikan secara arkeologis. Kadang-kadang teksnya mungkin mencakup baru, misalnya sebuah buku tentang sejarah lokal, mungkin menyebutkan area yang menarik. Nah, sumber lisan di banyak lokasi, cerita lokal, suatu legenda, bisa jadi itu hal yang memberikan suatu informasi fakta, suatu keberadaan situs arkeolog yang harusnya daerah tersebut tidak diterapkan pembangunan atau daerah itu merupakan situs-situs pengaman ekosistem, misalnya di situ adanya danau, adanya suatu kanal, rawa yang memang berfungsi baik memperbaiki ekosistem sekitar, dilakukan pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan suatu kerusakan-kerusakan. Selanjutnya adalah pengetahuan lokal, survei sebelumnya. Nah, alasan-alasan inilah yang diperlukan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan survei-survei yang jenis arkeolog dibandingkan dengan survei-survei yang bersifat konstruksi. Nah, selanjutnya alasannya penggalian sebelumnya. Ini didokumentasikan dengan baik, diinformasikan. Kadang-kadang kita kurangnya pengetahuan bahwa di situ merupakan tempat yang mengatur suatu bentuk ekosistem daerah tersebut, atau daerah situ merupakan daerah yang bersejarah. Jika dibangun akan menimbulkan suatu gangguan atau menimbulkan kerusakan, hilangnya suatu sejarah pada daerah. Selanjutnya adalah hipotesis arkeolog, beberapa jenis teori arkeolog tentang perubahan dalam strategi pertanian atau kepadatan penduduk misalnya. Diselidiki, diuji melalui penggunaan survei arkeolog di daerah yang seharusnya tidak boleh mengandung jenis bahan arkeolog tertentu jika teori itu memang benar.
Regresi peta. Regresi peta membandingkan peta di periode yang berbeda di area yang sama. Dapat mengungkap struktur masa lalu yang direkam, tetapi tidak lagi terlihat sebagai fitur permukaan. Nah, jadi suatu membandingkan peta sejarah zaman dulu dengan peta yang kondisi keadaan semula. Ini berfungsi bermanfaat, memberikan informasi keberadaan hal-hal penting di daerah itu. Menggunakan peta modern, menyalin, memproyeksikan ulang peta sebelumnya, dapat membantu menemukan fitur ini dengan kontrol teknik survei kontemporer. Selanjutnya ada fotografi udara. Fotografi udara ada alat yang baik untuk merencanakan survei. Sisa-sisa bangunan tua yang sering terlihat di ladang sebagai tanda tanaman, tempat di bawah lapisan tanah, sisa-sisa mempengaruhi pertumbuhan daun rumput. Sebaiknya ada foto daerah yang sama, waktu yang berbeda pada tahun, memungkinkan analisis menemukan waktu melihat tanda tumbuhan. Nah, diperlukan juga izin. Biasanya hal yang sederhana untuk mendapatkan izin untuk melakukan suatu survei lapangan. Ini terutama tidak mengganggu, tidak merusak. Jika areal tersebut dimiliki secara pribadi, undang-undang setempat mungkin mengharuskan atau mungkin tidak mewajibkan kerjasama dengan pemilik tanahnya. Izin untuk survei yang mengganggu mungkin lebih sulit diperoleh karena takut merusak. Nah, ini yang tadi, survei yang bisa menyebabkan suatu kerusakan, mengganggu. Ya. Nah, ini nilai properti, ancaman tuntutan hukum atas kerugian tersebut dari pemilik properti. Nah, ini jenis-jenis suatu survei. Ini yang dikatakan tadi suatu teknik sampling. Nah, survei intrusif, non-intrusif. Dan survei non-intrusif tidak ada yang disentuh, hanya direkam. Sebuah survei akurat di pekerja tanah, fitur lainnya memungkinkan mereka untuk ditafsirkan tanpa perlu penggalian atau pengerusakan. Sebuah survei intrusif dapat berarti hal yang berbeda. Dalam beberapa kasus semua artefak atau nilai arkeologis yang dikumpulkan atau nilai hal yang penting pada daerah ekosistem itu. Ini jika survei dilakukan suatu tujuan survei penyelamatan, tetapi kurang umum dalam survei yang reguler. Bentuk lain dari penelitian intrusif adalah lubang bor. Nah, ini yang menyebabkan suatu adanya kerusakan dalam kegiatan survei. Lubang-lubang kecil di bor di tanah, sering bertenaga tangan atau dengan mesin dan sebagainya. Survei ekstensif dan intensif. Salah satu cara mengklasifikasi survei lapangan adalah dengan membagi menjadi dua, intensif dan ekstensif. Yang pertama dicirikan cakupan wilayah survei yang lengkap dan hampir lengkap pada resolusi tinggi. Paling sering diminta tim arkeolog survei berjalan secara sistematis. Misalnya dilakukan transek paralel untuk melihat kondisinya. Mendokumentasikan arkeolog data seperti titik, keramik, sisa-sisa bangunan, sisa-sisa suatu ekosistem dan sebagainya. Survei purposive vs sampling. Survei lapangan arkeolog juga dapat dicirikan sebagai survei purposive atau sampling. Yang pertama kadang-kadang juga disebut prospek arkeolog, melibatkan kasus-kasus di mana para arkeolog mencari situs-situs tertentu, jenis bahan arkeolog tertentu. Misalnya mereka memungkinkan mencari bangkai kapal tertentu atau benteng bersejarah atau lokasi hasil kajian atau penelitian yang sudah dianalisis melalui misalnya citra, foto udara, analisis sistem penginderaan jauh. Nah, ini mereka mungkin untuk mencari hal-hal tersebut di lokasi tersebut, lokasi analisis kajian tersebut, untuk menguji hipotesis atau dugaan tentang penggunaan ruang tersebut di masa yang lalu. Survei sampel di sisi lain memiliki tujuan untuk mendapatkan sampel yang mewakili atau representatif dari beberapa populasi situs atau suatu areal populasi. Nah, diambil tadi seperti ground yang saya katakan, suatu bentuk ground check, teknik sampling, nah, dari suatu kawasan wilayah populasi yang ada. Untuk membuat generalisasi tentang populasi, melibatkan beberapa sampling probabilitas, sampling peluang dari sampling, ya, dari unit ruang atau spasial,
seperti sampling acak atau sampling stratified dari unit spasial geometris berupa bisa jadi sering berupa persegi atau tidak teratur. Selanjutnya ada field walking atau transect. Secara konvensional, field walking dari PCV panjang garis disebut transect telah menjadi tulang punggung survei arkeolog di lapangan. Setidaknya jika jarak pandang cukup baik atau keterbatasan penglihatan, cakupan pandangan suatu areal yang dijadikan kajian analisis untuk disurvei. Nah, ini diperlukan suatu field walking atau transect indikator arkeolog atau menemukan suatu objek yang dianggap penting pada daerah spasial tersebut. Metode ini bekerja paling baik tanah yang dibajak permukaan dengan sedikit vegetasi. Jadi sangat efektif digunakan pada daerah-daerah yang sudah dikelola atau mempunyai jalur yang sudah jelas dan sedikit vegetasi. Kalau banyak vegetasi, sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan transect ini. Akibat tidak realistik untuk mengharapkan pemulihan artefak, bahkan situs 100% dapat mengevaluasi keefektifan surveyor dan mendeteksi dengan lebar sapuan. Dalam transect itu ada suatu kawasan yang dilebar yang dilakukan bentuk transect. Nah, sekarang sudah diterapkan teknologi modern seperti GPS membuat perekaman menjadi lebih mudah karena posisi artefak, kelompok artefak pada situs. Nah, dapat diambil dengan baik batasan akurasi presisi yang diperlukan untuk pekerjaan survei. Merekam posisi atribut fitur arkeolog ini mempercepat proses kegiatan antarmuka dengan komputer, dapat disesuaikan dengan sistem informasi geografis seluler dengan HP, basis data yang berisi data arkeolog regional yang ada, serta GIS landscape lainnya seperti informasi atau data tanah, vegetasi, fitur-fitur modern, dan rencana pengembangan dimuat dalam sistem informasi geografis seluler untuk sebagai referensi. Jadi tujuan pengambilan sampel untuk pemutakhiran kebenaran kondisi landscape yang ada. Menghasilkan proses survei jenis arkeolog ini lebih terinformatif. Nah, ini terkait dengan struktur di atas tanah terlihat dan pengujian bawah tanah. Ya, seperti tadi yang adanya teknik intrusif dan ekstrusif atau teknik yang bisa menyebabkan kerusakan dan menyebabkan ketidakrusakan. Nah, untuk mempermudah atau menspesifikasikan atau di sini mempersempitnya karena tingginya biaya yang digunakan dalam kegiatan survei ini seringkali membantu menggunakan model-model prediktif. Ini kita menggunakan model-model matematis atau aritmatika untuk memudahkan mengurangi kegiatan dari survei terkait dengan tingginya biaya, waktu yang diperlukan untuk mempersempit pencarian bahan arkeolog atau kajian dalam suatu wilayah. Digunakan memandu survei pengambilan sampel dengan menghilangkan kebutuhan mensurvei area di mana karena alasan geologis. Alasan geologis ini alasan kesulitan medan yang begitu sulit, waktu yang cukup lama, biaya yang tinggi, resiko dalam mensurvei sangat besar. Nah, diusahakan diminimalkan atau daerah-daerah yang berbahaya. Nah, analisis dan evaluasi ini sangat penting dalam survei. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan suatu survei arkeolog terhadap data survei adalah apa bukti dari hal yang kita amati, ya, kapan daerah itu seperti itu, bagaimana itu tersebar di daerah, di mana keberadaannya, bukti apa yang bisa dirunutkan atau diurutkan secara hierarki dalam penyelesaiannya, situs apa bentuknya, bagaimana
landscape-nya. Jadi kegiatan apa yang dapat dilakukan, berapa banyak orang tinggal, dan informasi-informasi lebih lanjut dalam analisis dan evaluasi. Nah, ini di sini kadang-kadang bagian survei mungkin tidak menghasilkan bukti yang ingin ditemukan. Mungkin sangat sedikit ditemukan karena kunjungan lapangan, keberuntungan dalam survei. Satu cara untuk memutuskan apakah penggalian sepadan dengan biaya, kaitannya dengan tadi, dengan biaya, waktu, medan, resiko seorang surveyor berada di daerah spasial yang ingin disurveinya. Oleh karena itu, analisis mencakup pemeriksaan ini harus benar-benar cermat terhadap semua bukti yang dikumpulkan. Metode yang sering digunakan untuk menentukan nilai dengan membandingkan situs, periode yang sama, sering bertambahnya jumlah survei yang terdokumentasi dengan baik. Ini menjadi tugas yang sedikit lebih memudahkan para surveyor dalam mengamati lokasi-lokasi daerah yang dilakukan untuk disurvei. Lebih mudah membandingkan dua hasil survei. Jadi ilmu GIS dan geometria yang dimaksud di sini, geometria di sini ada ilmu ukur tanah atau ilmu ukur wilayah yang dilakukan bisa dengan teknik-teknik survei seperti ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.